Halo, selamat jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia. Dan pastinya pemirsa, berita yang hangat dan menarik telah kami siapkan untuk Anda hanya di Simpo Dunia. Selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan pepatah bahasa Inggris menyebutkan membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan sendiri. Dan ini tampak dalam peran media sosial yang membuat orang melirik kehidupan orang lain, sehingga belanja melebihi kebutuhan mereka. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points, I feel like in my head, have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. We are constantly being bombarded with what we should buy and what we should do. And sometimes even if you are doing okay, it's hard to grasp that as a reality because we are always being consumed with we should be doing more. Dihadapkan pada rumput tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. That comparison triggers this idea of, hey, am I surviving or am I not? How am I doing compared to my peers? In order to avoid dealing with that inner critic, we avoid money issues altogether. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvements. I'm saving up to replace my fence. I like to just kind of chip in a little bit every paycheck. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. The community that I've built there, a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my well-being and figuring out that I'm actually helping others through all of this. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tak terlalu banyak satwa liar yang bisa diselamatkan dari ambang kepunahan. Tetapi begitu populasi liar berhasil dipulihkan, program pemulihan ini menjadi catatan pelestari lingkungan di berbagai negara. Salah satunya adalah pemulihan populasi Lynx Iberia yang sempat hampir punah awal 2000-an. Baru-baru ini status Lynx Iberia berubah dari terancam punah ke rentan. Perbaikan status kucing liar Eropa ini mendapat respons positif dari kelompok-kelompok pelestarian lingkungan. When we did the census in 2000, from 2000 to 2002, it was like a European shock on that because we thought previously that there was 600 up to 1,200. Pada kenyataannya, awal tahun 2000-an hanya ada sekitar 62 Lynx Iberia di habitat aslinya di Spanyol dan Portugal, sehingga masuk daftar merah satwa yang terancam secara kritis. Pelestari lingkungan pun menggulirkan berbagai program pengembangbiakan dan reintroduksi ke alam liar. So the numbers have gone up from 62 back in 2001 to 648 mature individuals in 2022. But in fact, the latest census figures we've just had come into us from last year is that there are now more than 2,000 animals, Iberian lynx, adults and juveniles, in the wild
in Spain and Portugal. So really huge success, an exponential increase in the population size. Sejak tahun 2010, 400 lebih lynx Iberia telah menjalani reintroduksi ke alam liar. Bahkan reintroduksi terus dilakukan belakangan, seperti pelepasan lynx ini di kawasan Andalusia, Spanyol Selatan pada Februari 2024. La Junta de Andalucía inicia hoy lo que es la suelta de la segunda campaña de la suelta de los linces ibéricos. Exactamente hoy han sido cinco linces, 4 machos y una hembra. 2 procedentes de Portugal, 2 procedentes de Huelva y una que es la hembra de Cáceres. Meski kini harus tinggal berdampingan dengan satwa buas, warga yang menyaksikan pelepasan lynx ikut senang. Camino que hay si queremos realmente que no se pierda esta especie de animal y que encima se propague, porque hay muchos sitios que potencialmente puede tener linces, ¿no? Y la única solución para que haya es insistir en tenerlo y soltar y solucionar los problemas que se van encontrando. Reintroduksi, lalu satwa hasil penangkaran berkembang biak dengan satwa liar juga menjadi metode di balik pemulihan populasi bison liar di Amerika Serikat yang kemudian ditiru untuk bison Eropa di Polandia, Rumania hingga Inggris. Berbeda dari bison, lynx adalah satwa predator sehingga pelepasannya kembali ke alam liar juga disertai skema kompensasi bagi peternak yang ternaknya kemudian dimangsa oleh lynx ini. Skema kompensasi serupa juga diberlakukan di Amerika Serikat dalam reintroduksi serigala ke sejumlah negara bagian, termasuk serigala abu-abu di Colorado dan serigala merah di North Carolina. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, pasar petani lokal di Costa Rica telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dan menyediakan beragam hasil pertanian dengan harga yang terjangkau. Pasar seperti ini menjadi jalur penghidupan ekonomi yang penting bagi ribuan keluarga petani dan sekaligus membangun rasa kebersamaan warga. Ini hari Sabtu seperti biasa di Pavas, sebuah kota di luar ibu kota Costa Rica, San Jose. Di sini para petani kecil dari pedalaman datang lebih awal untuk menjual buah-buahan dan sayuran. El poquito que sembramos nosotros, lo que cultivamos, lo cosechamos y lo vendimos a vender aquí a la feria. Selama lebih dari 10 tahun, Nuria Serda menghabiskan hari Sabtunya di pasar produk pertanian ini yang tidak jauh dari rumahnya. Di sini ia bisa menemukan semua yang ia butuhkan dengan harga terjangkau. Es un rato que yo paso súper feliz. Como, me compro algo, todo aquí. A mí me encanta porque creo que así no tiene uno que desplazarse a San José. Son mis amigos, los considera uno a veces su familia. Pasar petani seperti di Pavas ini dimulai pada akhir tahun 1970-an. Dan di tahun-tahun berikutnya, lebih dari 80 pasar telah didirikan di seluruh Costa Rica. Aquí tenemos 285 agricultores. De toda parte del país vienen aquí. Y diferentes frutas, verduras, todo. Pasar seperti ini membantu menghidupi ribuan keluarga, sekaligus mempromosikan pertanian dan pariwisata Costa Rica. Aquí podemos encontrar todos los productos que nosotros sembramos, los agricultores. Aquí pueden encontrar lechuga, rabanitos, platanitos. Pasar petani menyediakan pilihan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi konsumen di Costa Rica, negara yang dianggap sebagai salah satu negara termahal di Amerika Latin. Me encanta porque es muy dinámico, sobre todo apoyar al comercio de los campesinos. Las cosas son deliciosas, todo muy fresquito, delicioso. Los precios son muy asequibles. Bagi para pelanggan tetap, pasar petani mingguan ini telah berkembang menjadi titik pertemuan budaya dan komersial, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menguntungkan. Ahí ganamos todos, gana el consumidor y ganamos nosotros por lo mismo, porque no hay intermediarios. Dan bagi Nuria Serda, kunjungan ke pasar ini telah menjadi seperti ritual mingguan, serta kesempatan untuk membeli sayuran dan buah segar dengan harga terjangkau. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan tak hanya itu, sebuah perusahaan yang didukung organisasi nirlaba membantu mengembangkan mekanisasi pertanian di Afrika guna memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi ini mendorong para petani kecil menggunakan traktor untuk bertani dan berhasil meningkatkan produktivitas dan penghasilan petani secara signifikan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor,
Mereka telah melayani lebih dari 100.000 petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga $150 untuk mengolah lahan seluas 5 hektar. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Tinga imenisaidia sana kwa sababu ya kwanza napata chakula mingi ambaye naweza uza pia. Vile imeleta uhusiano mzuri kwa jamii kwa sababu tinga inalimia watu wengi safari moja. Inamaanisha food security tuko nayo ya kutosha. Menurut Heifer International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200% dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88%. Organisasi nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan $4,5 juta untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. An acre of land, one person using the traditional methods of farming, it will take them about 3 to 4 days of farming, of land preparation within their farm, right? But if you're looking at mechanization services, say we're looking at reaping, it takes the tractor owner about 2 to 3 hours, and they're able to prepare the land for cultivation, and that saves a huge amount of time. So we're looking at reduced cost from 3 days to 3 hours. We also looked at other impact that came with this kind of arrangement. We had youth in the community, youth and women that got opportunities to earn their livelihood. We had youth who are working as booking agents. They are able to connect farmers with the tractors through Hello Tractor app, and they are able to book and aggregate this land. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, dalam Pilpres Amerika Serikat antara Joe Biden dan Donald Trump, isu ekonomi terus menjadi isu terpenting bagi para pemilih. Biden berkampanye tentang investasi teknologi baru, sementara Trump mengatakan akan membatalkan anggaran infrastruktur Biden dan meningkatkan pengeboran minyak. Ketika Presiden Joe Biden berkampanye di negara bagian Wisconsin, di mana Microsoft menghabiskan $3,3 miliar atau 48 triliun rupiah untuk pembangunan pusat data baru, Biden menyebutnya sebagai optimisme sektor swasta. So far, we've created $866 billion in private sector investment nationwide, almost $1 trillion. Historic amounts in such a short time. Lokasi pusat data Microsoft ini adalah tempat yang sama, di mana 6 tahun lalu Donald Trump sebagai presiden mengumumkan investasi senilai $10 miliar oleh produsen elektronik Foxconn. Kompleks itu dimaksudkan menciptakan 13.000 lapangan kerja baru untuk Wisconsin. Tapi kompleks itu tidak jadi dibangun. Biden menyebut hal tersebut sebagai janji ingkar dari Trump. In fact, he came here with your Senator Ron Johnson, literally holding a golden shovel, promising to build the 8th wonder of the world. Are you kidding me? Look what happened. They dug a hole with those golden shovels, and then they fell into it. Sementara Trump mengatakan Biden salah menangani ekonomi Amerika Serikat dengan menyebut kenaikan inflasi tahunan. The economy is not doing well. You see inflation is through the roof. They're not going to be able to lower interest rates. If they do, it's purely political, but it'll be very bad if they do.
Trump menentang anggaran infrastruktur pemerintahan Biden, termasuk untuk energi bersih dan teknologi. And upon taking office, I will impose an immediate moratorium on all new spending grants and giveaways under the Joe Biden mammoth socialist bills like the so-called Inflation Reduction Act. We're going to save all that money. Tapi menurut Biden, belanja infrastruktur telah membantu perekonomian Amerika. Roads and highways and so much more would be made with American products, built by American workers, creating good paying American jobs. Sementara yang ditawarkan Trump adalah mencabut batasan pengeboran minyak dan melindungi pekerja Amerika dari tenaga kerja imigran ilegal. What's my plan for jobs, you said? Yes. My plan for jobs is to drill, baby, drill, to bring energy down, to close up the border, to get rid of all the criminals that are being allowed into our country. Jajak pendapat Harvard Caps Harris pada bulan Juni menunjukkan inflasi dan kenaikan harga merupakan isu terpenting bagi para pemilih AS, disusul imigrasi dan lapangan pekerjaan. Survei ini juga mengungkap bahwa 63% warga Amerika merasa ekonomi Amerika berada di jalur yang salah, dan hanya 29% yang merasa ekonomi sudah berada di jalur yang benar, sementara 9% merasa tidak yakin. Dari segi afiliasi politiknya, hanya pendukung partai Presiden Biden lah dari Partai Demokrat yang mayoritasnya merasa ekonomi Amerika sudah berada di jalur yang benar. Namun tidak banyak massa baik dari pendukung Partai Republik maupun Independen yang merasa demikian. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, negara anggota NATO mengukuhkan dukungan ke Ukraina dalam perang melawan Rusia pada KTT di Washington DC. Fakta Pertahanan Atlantik Utara menghadapi ancaman serupa dengan ketika dibentuk 75 tahun yang lalu. Dalam pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, keduanya terus menunjukkan dukungan solid satu dengan yang lain. To show the world that we stand with Ukraine now and in the future. So Mr. President, thank you again for being here. We got a lot of work to do together. Di sela KTT NATO di Washington DC, Biden menjanjikan tambahan bantuan $225 juta termasuk sistem rudal Patriot untuk pertahanan udara Ukraina, selain jet tempur F-16 yang telah dipersiapkan sekutu AS. Sementara Zelensky meminta diangkatnya pembatasan penggunaan senjata untuk menyerang balik Rusia. Of course, if we want to win, if we want to prevail, if we want to save our country and to defend it, we need to lift all the limitations. Kremlin kerap menuduh negara-negara barat meningkatkan ketegangan dengan menyediakan sistem pertahanan udara, tank, dan jet tempur untuk Ukraina. Analis memperingatkan ancaman terkini Moskow untuk meningkatkan kemampuan misilnya tak boleh dianggap remeh. The threats that Putin is making about the use of nuclear weapons are not to be trivialized, right? These aren't something that any responsible observer or analyst of national security can set aside. It is likely, or it is plausible that a very desperate Putin might use some of his tactical nuclear arsenal. Dibentuk untuk mengadang Uni Soviet di bawah dominasi Rusia, pada ulang tahunnya yang ke-75, NATO kembali menghadapi musuh tradisionalnya yang kali ini berupaya untuk mengambil alih Ukraina. Tapi bukan hanya musuh tradisional saja yang jadi fokus oleh Fakta Pertahanan Atlantik Utara dalam KTT di Washington kali ini. Dalam KTT NATO kali ini, negara anggota mendesak Tiongkok untuk menghentikan dukungannya ke mesin perang Rusia. Sekjen NATO memperingatkan akan ada dampak negatif pada kepentingan dan reputasi Tiongkok jika terus membiarkan perang terbesar di Eropa dalam 90 tahun terakhir. The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever sent on China's contributions to Russia's illegal war against Ukraine. Namun menurut analis, seruan ke Tiongkok ini telah tertunda terlalu lama. Europeans are dying in Europe in a war of aggression from the Kremlin with the support of Iran, North Korea, and China. They're providing dual-use technology and support to Russia's defense industrial base
enabling Putin's war of aggression in Ukraine and allowing him to fight longer and to replace his losses. Rekan non-anggota NATO dari Indo-Pasifik kembali bergabung dalam KTT kali ini. Kehadiran Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru diharapkan bisa mengirim pesan ke Tiongkok terkait aliansi negara demokratis untuk membela supremasi hukum. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Berita terakhir kita kali ini pemirsa, Presiden Rusia dan Perdana Menteri India bertemu dalam pertemuan puncak di Moskow. Keduanya menyatakan berkomitmen untuk memperdalam hubungan mereka. India meningkatkan kemitraannya dengan Rusia yang telah diisolasi oleh negara barat karena perangnya di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menganugerahkan penghargaan sipil tertinggi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan keduanya baru-baru ini di Moskow. Ini menunjukkan komitmen kedua pemimpin untuk meningkatkan hubungan. आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ Upaya India untuk menjaga hubungan ini sebagian didorong oleh ketergantungan negara dengan militer terbesar kedua di dunia tersebut terhadap persenjataan Rusia yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Despite attempts at diversification, India still remains very much a country that is in thrall of Russian weaponry, Russian technology, Russian weapon systems pose a legacy issue as far as India's defense policy is concerned, and it's unlikely to change anytime soon. So I think India will have to continue to keep Russia in good humor. India yang tidak bergabung dengan negara-negara barat dalam mengisolasi Rusia atas invasinya ke Ukraina berjanji untuk meningkatkan perdagangan bilateral menjadi $100 miliar AS pada tahun 2030. India berharap bahwa penguatan hubungan militer dan ekonomi akan membantu mengurangi ketergantungan Rusia terhadap saingan India, Tiongkok, yang merupakan tantangan geostrategis bagi New Delhi. Russia and China, of course, have taken their relationship to another level. And I think there are concerns in India that if this relationship continues, it might significantly alter India's national security calculus. And that's something that India certainly does not want to happen. Di Moskow, Modi mendesak sebuah resolusi melalui dialog dan menyebut kematian anak-anak sebagai sesuatu yang memilukan. लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होता है. बम, बंदूक और गोलियों के बीच. Pernyataan tersebut dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan keengganan India untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengkritik konflik tersebut. Kemitraan dengan Washington juga sangat penting bagi New Delhi. US is also a major partner when it comes to technology, with trade, defense, everything. Same with Russia. So I think India needs both. Setelah Modi bertemu Putin, pemerintah AS mengatakan bahwa semua negara, termasuk India, harus mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina. Analis mencermati ada kesadaran di antara pemerintah negara-negara barat bahwa India tidak bisa mengabaikan begitu saja hubungan historisnya dengan Rusia. Sementara juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan bahwa hubungan antara India dan Rusia mestinya memberikan India pengaruh untuk mendesak Presiden Vladimir Putin menghentikan perangnya di Ukraina. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Sally Sregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.